Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di malam yang keempat bulan Ramadan 1444 Hijriah. 2 bulan lamanya kita bermunajat kepada Allah, tepatnya sejak awal bulan Rajab. Apa doa kita kemarin Bapak dan Ibu? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab. Alhamdulillah diijabah. Kita minta lagi, wa barik lana fi Sya'ban. Berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Untuk yang ketiga kita minta wa balighna Ramadan. Pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah 3 hari kita melakukan ibadah puasa pada bulan ini. Bapak dan Ibu, unik sebetulnya doa kita tuh. Terutama yang nomor 3, minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Letak uniknya di mana? Sebetulnya kalau kita tanya selera lah, di saat kita makan di saat kita lapar maunya ngapain, Pak? Makan. Di saat kita haus maunya minum. Maaf, di saat kebutuhan biologis kita menuntut mestinya disalurkan. Tetapi di saat siang hari Ramadan kita lapar, tak boleh makan. Di saat siang hari kita haus, tak boleh minum. Di saat kebutuhan biologis kita minta disalurkan, tidak boleh disalurkan. Itu bukan sebentar, 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya kita manusia ini yang selalu kita minta kepada Allah itu kan yang enak-enak sebetulnya. Kita pingin selamat hidup kita di dunia maupun di akhirat. Tapi ketika kita minta dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, kalau secara zohirnya kita minta susah sebetulnya. Karena kita minta dipertemukan dengan suatu bulan yang di bulan itu kita nggak boleh makan siang hari, nggak boleh minum juga pada siang hari. Segala hal harus kita kendalikan. Tetapi nekat juga. 2 bulan lamanya mohon supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apa sih Bapak dan Ibu yang kita cari di Ramadan ini? Sampai senekat itu gitu. Minta dipertemukan padahal bikin susah. Apa yang dicari, Pak? Ya Bu, apa yang kita cari Ramadan ini? Sampai mau berdoa 2 bulan gitu. Padahal ujung-ujungnya lapar, haus. Kenapa berdoa gitu, Bu? Alasannya 2 barangkali. Alasan pertama, kita sadar bahwa kita ini orang-orang yang punya salah. Iya Pak. Bapak sebelah kiri punya salah nggak? Punya. Ibu-ibu punya salah? Bapak-bapak sebelah kanan? Iya, sama kita kalau gitu. Kalau gitu, kita punya dosa nggak ya Bu? Punya. Pantas enggak kita masuk neraka nih? Ya Bu. Bersalah ngaku, berdosa ngaku, pantas enggak masuk neraka? Pantas banget. Sebab memang syarat masuk neraka itu harus punya dosa.
Untuk punya dosa itu harus berani buat salah. Nah, kita sudah buat itu. Salah sudah punya, dosa sudah punya, maka kita ini pantas masuk ke dalam neraka. Nah, yang jadi masalah mau nggak gitu. Mau nggak Bapak dan Ibu masuk neraka? Itulah Hawa itu. Buat salah mau, berdosa ngaku, masuk neraka nggak mau. Kalau bahasa orang Jawa, sakarepmu, atau saenae dewe gitu loh. Kalau bahasa orang Padang, salamak diawak senamo tuh. Padahal konsekuensinya memang begitu. Bersalah, berdosa ya harus siap terima resiko dari kesalahan itu adalah dimasukkan ke dalam neraka. Tapi memang Bapak dan Ibu, Allah sendiri menginformasikan ke kita, setidaknya mungkin setiap hari Jumat Pak Imam kita dibilang, Pak nanti belum punya anak pula. Jangankan punya anak, maknya aja belum. Ya, belum ada maknya kan? Jadi dipanggil apa nih? Dipanggil lae enggak pula sebaya. Panggil apa nih? Panggil ucok lah bagusnya ya. Nah, tapi ucok imam enggak pula pas. Tapi kalau di kampung kami memang ucok tuh panggilan sayang, Bu. Sama yuang kalau di Padang, yuang kalau di Bangkinang. Itu ucok kalau bahasa kampung beliau tuh. Jadi itu bukan bahasa kasar, bahasa sayang tuh. Jadi setiap Jumat beliau ingatkan kita, kalau sholat di sini subuhnya pakai sujud sajadah. Di ayat 12 itu kan ada informasi dari Allah akan dialami nanti oleh kita. Kenapa menggunakan kita? Karena kita ini tadi mengaku punya salah, kita mengaku punya dosa. Nah, kata Allah, al-mujrimun atau orang yang berdosa ketika dia mati masih bawa dosa, artinya di saat sakaratul maut datang sampai terpisah ruh dan jasad dia di bumi ini, belum diampuni Allah dosanya, berarti dosanya dibawa mati. Nanti di akhirat orang ini tidak berani menegakkan kepalanya di hadapan Allah, menunduk aja dia. Kenapa? Ada rasa takut yang menghantui pikiran dan perasaan kita waktu itu. Apa yang menghantui? Rupanya ada sesuatu yang sudah diperlihatkan Allah ketika itu. Kata Allah di ayat itu, orang-orang yang berdosa itu bilang, al-mujrimuna itu akan bicara, Rabbana absorna wa sami'na. Ya Rabb kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Apa yang mereka lihat? Bagaimana besarnya gelombang api neraka dan bagaimana dahsyatnya gemuruh api neraka memanggil para penghuninya. Sudah nampak. Karena sudah nampak, muncul rasa takut. Dalam kondisi dihantui rasa takut itulah kita-kita yang berdosa itu bermohon kepada Allah. Apa doa kita? Kata Allah, farji'na, ya Rabb kami, kembalikan kami ke dunia, jangan masukkan kami ke neraka sekarang ya Allah, tolong pulangkan kami ke dunia, sebentar jadilah. Jadi Bapak dan Ibu, sudah di mahsyar, neraka sudah nampak, minta balik ke dunia. Mungkin nggak tuh? Tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Dunia sudah tak ada, dunia yang mana lagi? Karena sudah kiamat, sekian puluh ribu tahun yang lewat. Apakah orang yang berdosa itu sadar kalau dunia sudah tidak ada? Sadar banget. Tapi kok minta juga?
Sudah tak ada, minta juga, saking takutnya dimasukkan ke dalam neraka tadi. Nah Bapak dan Ibu, untuk apa mereka minta balik ke dunia, kata Allah? Kata mereka, na'mal solihan. Kalau kau kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami janji kepadamu, kami na'mal solihan, kami akan berbuat baik ya Allah. Jadi rupanya ada penyesalan di situ. Semasa hidup di dunia, dia tidak sebagai pelaku amal soleh, tetapi sebagai pelaku sayyiat, pelaku kejahatan, pelaku keburukan selama hidup di dunia. Maka ketika di akhirat sudah nampak azab, minta balik lagi ke dunia. Nah Bapak dan Ibu, itu informasi yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Kita belum di mahsyar, kita masih di dunia, tapi disampaikan Allah tentang informasi di yaumil mahsyar. Apa tujuan Allah cerita seperti itu? Kalau boleh kita buat contoh begini Bapak dan Ibu. Misal Pak Ketua kita punya anak laki-laki. Kemudian 2 hari yang lewat dapat kabar bahwa di turunan dari Pasar Sail, pas di simpang Bambu Kuning, ada anak muda bawa motor, ugal-ugalan, tak pakai helm, ditabraknya puso, pecah kepalanya, mati di tempat. Informasi itu diketahui oleh Pak Ketua kita. Akhirnya dipanggilnya anak lajangnya tadi. Iwang, dek, karena orang Bukit Tinggi kan. Iwang, kamari waang dulu. Apa ya? Kau dengar ndak informasi kejadian di simpang Bambu Kuning kemarin? Kata ayah kepada anaknya. Apa ya? Ada anak muda bawa motor ugal-ugalan, tak pakai helm, ditabraknya puso, pecah kepala dia, kemudian mati di tempat. Ayah tuh bercerita kepada anaknya. Kenapa dia cerita Bapak dan Ibu? Supaya anak tadi tidak mengalami hal yang sama. Kemudian apa tujuan ayah bercerita kepada anaknya tadi? Karena ayah itu, karena Pak Ketua kita itu sayang kepada anaknya. Jangan sempat hal itu terjadi kepadamu nak. Itu tujuan ayah bercerita kepadamu. Kira-kira seperti itulah gambarannya Bapak dan Ibu. Allah bercerita tentang sesuatu yang bakal terjadi nanti di akhirat. Kalau orang mati masih bawa dosa, cerita itu disampaikan Allah karena Allah tuh sayang sama kita. Tak mau Allah itu sebetulnya kita ini masuk neraka, tak mau dia. Makanya jauh-jauh hari dia sampaikan informasi itu tentang suatu penyesalan yang akan terjadi pada setiap manusia pelaku dosa yang di saat dia mati masih membawa dosa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak dan Ibu, barangkali kesadaran itulah yang memicu sehingga kita pingin berjumpa dengan bulan Ramadan ini, karena kita tidak ingin nanti di saat mati masih bawa dosa. Nah Bapak dan Ibu, kita tengok apa contoh-contoh dosa yang pernah dilakukan orang dalam hidup nih Pak. Apa contoh dosanya kira-kira? Ya Pak? Syirik, bergunjing, apa lagi Pak? Apa Pak? Berdusta, apa lagi? Berzina, Pak ya? Apa lagi? Melawan kepada orang tua, mencilok, ada aja mungkin enggak?
Maling ya Pak. Apalagi membunuh orang. Nah, banyak. Cuman sekarang kita ambil contohnya melalui ayat saja. Supaya enggak melebar, kita tengok contoh melalui ayat. Kita buka firman Allah di surah Al-Furqan ayat 68. Ingat-ingat ya Bu. Surah Al-Furqan ayat 68. Di situ ada 3 contoh dosa besar. Apa kata Allah? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan orang-orang yang tidak menyembah sesuatu selain Allah, berarti dia tidak syirik. Kemudian wala yaqtulunan nafsallati harramallahu illa bil haq. Dia tidak membunuh manusia yang dilarang Allah kecuali dengan alasan yang benar. Yang ketiganya wala yaznuna, dia tidak berzina. Jadi yang pertama tidak mempersekutukan Allah, kemudian tidak membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan syariat, kemudian dia tidak berzina. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika, siapa saja yang melakukan yang demikian berarti berbuat syirik dia, atau membunuh orang dia, atau berzina ia. Nah, jadi ada 3 contoh dosanya. Syirik yang pertama. Syirik Bapak dan Ibu itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mungkin menghayati tentang bahayanya syirik, makanya pengurus membuat judul kajian kita malam ini mempertahankan iman gitu ya. Nah, syirik ini yang paling kecil syirik itu, kalau bahasa orang sekarang caper namanya Pak. Tahu Bu caper artinya? Cari perhatian. Kalau waktu kita muda-muda dulu MPO namanya, mencari perhatian orang. Kalau bahasa orang Arab ria namanya. Apa contoh ria tuh? Ambil contoh. Saya pertama kali datang ke Jami'atuz Zahidin sekian tahun yang lewat. Cara jujur kagum saya dengar suara Nasution tuh. Sampai saya rekam waktu itu Pak. Jadi kalau umpamanya dia azan, hayya 'alas shalah, dengan bagusnya irama dia buat. Jadi di saat dia mengumandangkan azan dengan nada suara yang begitu bagus, di dalam hatinya, mantap suara saya. Dengan lantunan suara yang begitu bagus, kemudian ada rasa ria di dalam hatinya. Itu membuat dia termasuk kepada golongan orang yang syirik. Padahal karena azan yang ia kumandangkan, berapa banyak nih orang yang datang untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau di saat azan itu ada rasa ria di hatinya, dia masuk kepada kategori syirik, maka azannya itu tak bernilai ibadah untuk dia. Datang pula Pak Imam kita, Masya Allah juga suaranya. Ndak pula terpikir lagi, ndak fokus menghadap Allah lagi. Yang terbayang suaranya bagus, hafalannya banyak, ada ria juga di situ, masuk kategori syirik juga, meskipun syiriknya tidak sempat membuat dia keluar dari Islam. Nah, apalagi nanti kalau kita puasa. Kenapa Pak Ketua puasa dulu ndak? Iyalah hawakkanlah tuh. Kenapa Pak Ketua puasa? Seganlah awak ndak puasa, awahlah dia ke orang ketua masaji, ndak pulau puasa awak. Itu ndak ada lillahnya di situ. Jadi puasanya itu hanya karena ini, hanya karena itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik kecil di situ. Takkan bernilai nanti ibadah yang dilakukan. Nah, kemudian membunuh. Kalau saya tengok dari kiri ke kanan bapak-bapak ini, tengok wajahnya lah, lembut semua. Kalau tampang-tampang pembunuh nggak ada sana Pak Sing. Lembut semua.
Mungkin yang paling sangar wajahnya di sini saya lah ini, Pak. Tapi kalau ada pun yang pembunuh di sini bertentangan dengan wajah, berarti pembunuhnya berdarah dingin gitulah kira-kira ya. Nah, kemudian yang ketiganya berzina. Pertanyaannya, adakah kita yang hadir di sini pernah berzina? Cobalah kita tanya diri kita masing-masing. Nggak usah diungkapkan di halayak ramai ini. Tanya aja diri kita, pernahkah kita berzina? Kita yang tahu. Setidaknya mungkin pernah mendekati zina. So yang di Quran larangannya kan tidak langsung jangan berzina, Pak. Jangan dekati zina. Apa contoh mendekati zina itu? Pacaran. Coba ibu-ibu ingat. Suami ibu sekarang tuh mantan pacar ibu enggak? Ibu? Atau bapak-bapak nih, istrinya sekarang itu mantan pacarnya apa enggak? Kalau mantan pacarnya berarti bapak dan ibu pernah mendekati zina. Jadi kalau kita tengok sekarang kan anak muda tuh ya Pak, bawa motor tuh, sebetulnya lari motornya itu lari 20 cuman, tapi pegangannya itu, na'udzubillah, pegangan 100 Pak. Lari otonya lari motor tuh lambat, tapi megangnya itu mendekati zina. Kenapa hal itu terjadi? Kita khawatirkan jangan-jangan orang tuanya juga ikut andil di situ. Datang anak lajang malam minggu ke rumah, minta izin sama orang tua anak gadisnya untuk minjam anaknya dibawa pergi malam minggu, ada andil kita di situ. Bapak dan Ibu, itu perbuatan mendekati zina. Kata Allah, kalau sempat yang 3 ini dilakukan, pernah berbuat syirik, pernah membunuh, atau pernah berzina, di saat dia mati terbawa dosa itu. Kata Allah apa? Yalqa athama. Orang ini akan mendapat azab yang berat. Apa azabnya? 3 tingkatannya. Pertama kata Allah, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan azab pada hari kiamat. 1. Yang kedua, wa yakhlud fihi, kekal dia di dalam azab tuh. Jadi kalau ada penjelasan yang pernah kita dengar, nanti ada umat Muhammad itu ketika sudah habis dosanya di dalam neraka itu, Allah perintahkan malaikat untuk mencarinya ke dalam neraka. Kemudian dimandikan baru dimasukkan ke dalam surga. Untuk orang pelaku dosa yang 3 ini, kalau kita tengok tadi, kata Allah, wa yakhlud fihi, kekal dia di azab itu, berarti tidak bakalan diambil, tetaplah dia selamanya di dalam itu. Nah, yang ketiganya dosanya adalah muhana, dia di dalam itu azabnya, dihinakan Allah. Azab dilipat gandakan, kekal di dalam azab itu, dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak dan Ibu yang menjadi alasan kita berdoa sampai 2 bulan supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Sebab solusi dari dosa yang 3 ini ada 3. Dosanya tadi 3. Bentuk azabnya 3 tingkatnya. Solusinya kata Allah 3 juga. Yaitu pertama, illa, terkecuali kalau orang ini tabah, bertaubat dia. Berarti masih ada peluang. Sudah bertaubat, wa amanah, dia harus beriman. Sudah beriman, wa amila amalan soleh, dan dia mengerjakan amal yang soleh. Jadi kalau demikian, berdasarkan urutan ayat ini, amal soleh itu nomor 3 Pak.
Nomor 3 amal soleh. Urutan pertamanya bertaubat dulu, urutan keduanya beriman, urutan ketiganya baru amal soleh. Jadi kalau nanti amal soleh kita lakukan, tapi iman kita bermasalah, termasuklah yang disuruh Allah berpuasa bulan Ramadan ini kan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itulah makanya iman itu harus kita pertahankan. Sebab iman ini merupakan syarat utama supaya setiap kebaikan yang dilakukan oleh setiap orang itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, terakhir, dosa yang 3 sudah kita lakukan. Azab mengancam kita 3 tingkat. Allah berikan solusi 3, bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Kalau ini sudah kita lakukan, kata Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin, akan diganti Allah segala kejahatan yang pernah kita lakukan tuh dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi bukan hanya dosa kita saja yang akan diampuni oleh Allah, tapi kejahatan kita itu pun nanti diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita lewatkan kesempatan yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini. Pertahankan iman kita dengan semaksimal mungkin dan gunakan waktu untuk memperbanyak amal yang soleh. Mudah-mudahan segala kesalahan yang sudah kita lakukan dimaafkan Allah, dosa kita diampuni, sehingga di akhirat kita tidak termasuk kepada golongan orang yang menyesal, minta balik ke dunia karena akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulul absar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.